Buat semuanya pecinta sholawat, teruslah bersolawat kepada kekasih Allah Nabi Muhammad SAW. Insya Allah ijabah doa kita. Allah beri kita jalan keluar hingga ke akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kali ini aku akan sharing pengalaman sholawat dari teman-teman kita. Tapi sebelumnya buat teman-teman yang belum subscribe, di-subscribe dulu ya channel YouTube aku, biar aku makin semangat lagi bikin videonya. Dan buat teman-teman yang punya testimoni sholawat atau pengen cerita, pengen curhat, teman-teman bisa email aku di email meliza.arnelia@gmail.com. Dan buat teman-teman yang punya Instagram, silakan follow Instagram aku Meliza Arnelia. Teman-teman juga bisa DM di situ ya. Nah, langsung aja aku baca ini testimoni dari Mbak Ratna. Assalamualaikum Mbak Melisa, saya Ratna dari Probolinggo, Jawa Timur Mbak. Waalaikumsalam. Saya mau kasih testimoni dari amalan sholawat. Waalaikumsalam Mbak Ratna. Mau aku wawancara atau diketik atau kirim suara? Saya audio saja ya Mbak. Ini masih di jalan, saya pulang jualan keliling. Boleh, aku bilang. Kemudian Mbak Ratna ngechat aku, maaf Mbak, tadi pulang jualan langsung kedatangan saudara dari luar kota. Ini signal muter-muter aja Mbak, saya ketik aja ya. Bismillahirrohmanirrohim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya mau cerita kisah aku selama ini Mbak. Aku seorang ibu rumah tangga yang punya 3 putra. Selain ngurus anak, aku juga nyambi jualan online. Awal online di pertengahan tahun 2014, aku jual herbal kewanitaan yang ramuannya dapat dari warisan nenek buyut aku. Yang resep itu datangnya lewat mimpi, Masya Allah. Dan aku iseng beli di pasar bahan-bahan tersebut. Ternyata memang bahan yang di mimpi itu ada semua di pasar. Aku memasarkan lewat mulut ke mulut awalnya, hingga aku memberanikan diri jual lewat medsos. Dan alhamdulillah lancar. Hingga para TKW Hong Kong, Taiwan, dan Singapura juga ada yang jadi resellerku. Omsetku dulu di tahun 2013 sampai 2016 sebulan bisa menghasilkan 15 sampai 20 juta. Masya Allah, banyak banget ya, 2013 udah segitu tuh. Hingga suami saya yang kerja di koperasi simpan pinjam pun memutuskan untuk resign. Di karir aku yang bagus-bagusnya, aku masih belum hijrah. Masih sholat bolong-bolong dan pokoknya jauh banget dari Sang Maha Pemberi Rezeki, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hingga pada akhirnya tahun 2017 anak pertamaku lulus SD dan meminta melanjutkan sekolah di pesantren. Alhamdulillah, anakku betah di pesantren dan setiap liburan pondok selalu bawa piagam dan piala dari pesantren. Keadaan ekonomi setelah memasukkan anak pesantren pun ikut menurun. Para reseller yang dari TKW pun sedikit demi sedikit sudah berhenti karena ada yang udah balik ke kampung dan lain-lain. Akhirnya aku tetap memutar otak untuk tetap berjualan Mbak Mel. Yang tadinya aku jualan hanya kemasan pil, aku coba jual kemasan cair dan teh instan juga. Alhamdulillah masuk grup jualan di kota sendiri makin dikenal. Nah, hingga pada suatu hari aku kesulitan ekonomi. Salah satu teman mengenalkan aku ke aplikasi pinjol. Aku tergiur. Aku rasa dengan jualan tiap hari mudah bagiku buat membayar. Awalnya satu riba yang kugunakan. Hingga di tahun 2018 aku makin mengalami kesulitan ekonomi. Kenalkanlah aku oleh salah satu teman lagi, bank kumpulan emak-emak yang dibayar mingguan dan ada yang 2 mingguan. Hingga tahun 2020 aku masih sanggup membayar angsuran tersebut walaupun dengan terseok-seok. Dan saat itu anakku semua 3-tiganya pada lulusan corona semua. Yang satu masuk SMA, yang 2 masuk SMP, dan yang ketiga masuk SD, semua sekolah swasta. Awal COVID masih nggak ada kendala, tapi musibah itu datang akhir Desember 2020. Aku jatuh sakit hingga 3 bulan lamanya. Selain COVID, kata dokter aku mengalami batu empedu dan sudah berupa pasir. Seketika aku down, tiap hari di bayangan aku adalah dikejar kematian. Takut karena belum siap bekal untuk dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Aku stres hingga pas malam hari dikala aku mengalami sesak napas dan perut atas bagian kanan sakit, aku baca sholawat Jibril hingga sakitnya mulai reda.
Dan aku sulit untuk tidur lagi. Aku buka aplikasi TikTok. Awal buka kenapa langsung muncul TikToknya Mbak Melisa tentang dahsyatnya sholawat. Aku merinding di teman-teman. Maksudnya ini tuh caranya Allah, jalan dari Allah ya. Allah tuh dahsyat banget ya teman-teman ya. Tentang dahsyat sholawat. Akhirnya aku klik satu-satu TikToknya Mbak. Nggak puas di TikTok, aku cari di YouTube. Dan dari situ aku berdoa untuk kesembuhanku. Aku istiqomah sholawat Jibril saat itu. Karena yang kuhafal hanya sholawat Jibril, Nariyah, dan Tibil Qulub. Saya amalkan sholawat Jibril sehari 1000 selama 3 bulan. Sakit masih tetap saat itu Mbak Melisa. Dan di saat itu awal keuangan keluargaku benar-benar mulai goyah. Aku harus libur jualan karena suami juga nggak tahu cara membuat jamu. Hingga tabunganku benar-benar ludes saat itu untuk berobat, makan sehari-hari, kirim anak di pondok, dan untuk bayar cicilan. Iman kami mulai goyah, pertengkaran dengan suami hampir tiap hari terjadi. Hingga aku pernah ada niatan ingin berpisah saat itu. Sholat 5 waktu tetap aku jalankan, itu yang bagus ya teman-teman. Jadi ketika kita udah terpuruk, udah masalah makin banyak, kita nggak ninggalin kewajiban kita tetap sholat. Dengan begitu Allah akan terus menuntun kita. Lanjut, sholawat Jibril tetap aku amalkan. Hingga tepatnya di bulan Maret, aku waktunya kontrol kesehatan dan dokter menyatakan aku sembuh. Untuk meyakinkan, dokter menyarankan untuk USG. Dan hingga dokter pun kaget dengan hasil diagnosaku. Batu empeduku benar-benar bersih dan seperti tidak pernah mengalami sakit batu empedu. Sampai dokter pun bengong dan refleks bilang, "Masya Allah." Dokter tanya, "Saya pakai pengobatan apa?" Saya jawab, "Hanya minum obat dokter saja dan minum rebusan temulawak tiap pagi." Dokter hanya menatap takjub seperti mustahil katanya. Di saat itu aku sangat bahagia sekali Mbak. Mungkin Allah tahan rezeki ekonomiku tahun ini. Dan Allah ganti rezeki sehatku saat ini agar bisa bekerja kembali. Namun mengembalikan ekonomi yang sudah jatuh gak semudah membalikan telapak tangan kan Mbak. Butuh proses perjuangan. Hingga awal puasa aku harus membayar hutangku di PKK komplek dan membayar pelunasan anak di pondok agar anak bisa dapat izin liburan. Cari pinjaman di masa pandemi sangat sulit. Akhirnya aku nekat pinjam dari beberapa aplikasi pinjol. Dari 1 riba berganti jadi 16 riba. Pengen nangis rasanya. Kurasa aku masih sanggup membayar. Tapi makin banyak aku terjerat riba, makin sepi jualanku. Betul. Dan aku tidak bisa membayar 12 aplikasi pinjol. Manusia tinggal berencana, Allah yang menentukan. Aku baru sadar, aku sudah mendahului Allah. Aku merasa aku mampu, aku bisa. Dengan seenaknya aku pinjam uang riba. Masya Allah, salawat menjadi wasilah Mbak bisa sembuh. Lalu masih ada lanjutannya? Aku tanya gitu. Masih panjang Mbak, aku lanjutin nanti ya Mbak. Maaf semalam ketiduran. Oke. Assalamualaikum, mohon maaf Mbak Mel, bisa lanjutin ceritanya Mbak Mel karena sibuk banget beberapa hari ini. Aku lanjutin ya Mbak Mel. Saat itu aku sudah pasrah. Aku hanya punya Allah, aku hanya berharap pada Allah. Aku ikuti alurnya kehidupan tanpa mau memberontak lagi. Aku perkencang sholawat siang malam hingga tak terhitung berapa sholawat yang kubaca. Karena kadang lupa nggak pakai tasbih digital. Alhamdulillah, di saat kita pasrahkan semua masalah kita kepada Allah, Allah beri jalan keluar yang sangat indah. Allah kirim adik iparku, mertuaku, serta adekku dan ibuku ikut membantuku mencarikan jalan keluar. Aku dapat pinjaman dari adik iparku. Mertuaku juga bantu menyewakan rumah peninggalan orang tuanya yang kosong disewakan. Dan uang sewanya dikasihkan ke aku. Ibuku juga menyewakan sawahnya dan hasilnya yang seharusnya dibagi 3 dengan adik-adekku. Akhirnya adik-adekku mengalah dan semua diberikan ke aku. Hingga akhirnya aku bisa menutup sebagian hutangku dan sebagian lagi. Debt kolektor yang menagih, yang biasa menagih ke rumah pun setelah aku kasih tahu kondisi ekonomiku, akhirnya tidak pernah datang ke rumah untuk menagih lagi dan memberikan kelonggaran waktu untuk aku kapan bisanya aku membayarnya tanpa harus ada denda lagi. Belum sampai di situ nikmat yang Allah berikan dan tunjukkan kebesarannya. Allah tunjukkan teman yang aku anggap baik selama ini. Setelah aku jatuh bangkrut, ternyata mereka menghujat dan menjauhiku.
Dan Allah hadirkan teman yang selama ini kuanggap hanya teman ngobrol biasa. Justru mereka yang saat ini ada menolongku di saat aku terpuruk. Mereka meminjamkan uang untuk membayarkan hutang di bank mingguanku. Dan anakku tetap lanjut sekolah dan mondok dengan bantuan adekku yang mau membantu membayar sebagian uang sekolahnya tiap bulan. Serta adik iparku yang membantu memberi jatah uang jajan tiap minggunya. Nikmat dari Allah sangat luar biasa Mbak Mel. Dan tidak berhenti sampai di sini saja. Maaf, aku ini teman-teman kebawa nih ya. Aku sedih soalnya. Ya Allah. Malu-maluin aja nih ya. Aku menambah bacaan sholawatku dari yang biasa. Biasa baca sholawat Jibril, aku tambah nih. Jadi nggak kebaca nih, buram nih teman-teman. Ntar dulu ya. Aku menambah bacaan sholawatku dari yang biasa baca sholawat Jibril, aku tambah baca sholawat Naria 10 kali. Sholawat Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin karimil abai wal ummahat 10 kali. Baca ya Hanan, ya Manan, ya Fatah, ya Rozak, ya Ghani, ya Mukni. Lanjut Allahumma gfirni bihalalika wa aghnini bifadlika aman siwak 10 kali. Dan selanjut sholawat mansyub 11 kali. Dan itu rutin aku baca tiap habis sholat 5 waktu. Setelah itu setiap aktivitas aku tetap baca istighfar dan sholawat sebanyak-banyaknya. Alhamdulillah, Allah bukan saja menyelesaikan masalah hutang piutangku. Allah hadirkan sosok teman lama suamiku yang hadir lagi di saat kami terpuruk. Teman suami memberikan kami modal secara cuma-cuma untuk kami menambah jualan kami. Suamiku dibelikan gerobak dan dibelikan semua peralatan jualan warung lesehan. Saat ini kami sedang fokus untuk persiapan pembukaan warung lesehan kami Mbak Mel. Bismillah, semoga Allah ridho dan jualan barokah. Ya, meskipun hutangku belum lunas semua, setidaknya Allah beri kemudahan dan ketenangan hati kami dalam menghadapi ini semua. Dan hari ini 2 anakku seharusnya pulangan liburan maulid. Karena belum lunas bagian uang pondoknya, anak saya tidak dapat izin pulang. Aku tetap positive thinking. Bismillah, ada jalan lagi untuk 2 anakku. Aku percaya Allah akan memberikan jalan keluar lagi untukku dan keluargaku. Pokoknya sholawatin terus, yakin semuanya beres. Sementara ini dulu ceritaku, maaf gak bisa aku ceritakan detail, cukup intinya aja karena waktuku juga sangatlah sedikit untuk pegang HP sekarang. Pokoknya buat semuanya, teman-teman, ini pesannya dari Mbak Ratna, buat semuanya pecinta sholawat, teruslah bersolawat kepada kekasih Allah Nabi Muhammad SAW. Insya Allah ijabah doa kita. Allah beri kita jalan keluar hingga ke akar-akarnya. Yakin itu, wassalam. Masya Allah, semoga istiqomah ya Mbak. Terima kasih udah luangin waktunya buat testimoni. Sama-sama Mbak Melisa, terima kasih. Karena saat mental saya down, postingan Mbak selalu buat aku semangat lagi. Masya Allah teman-teman ya. Mohon maaf kalau aku lebay ya teman-teman lebay. Aku juga gak tahu kenapa aku sedih bacanya gitu. Dahsyat. Buat teman-teman siapapun kalian yang pada pengen buka usaha, pengen mulai usaha, jangan sampai kalian terpikir, oh iya pinjol aja. Pinjol misalnya 3 juta, 2 juta, atau 1 juta, atau 500 ribu. Udah deh, mau jualan misalnya ya teman-teman. Atau jualan yang murah, misalnya jualan tasbih digital. Oh jualan tasbih digital modalnya murah, pinjol aja 500 ribu. Intinya yang minjem lah itu ya teman-teman ya, pinjam duit, nanti kan dari hasil penjualan bisa nyicil. Enggak teman-teman, jangan pernah berpikir seperti itu, karena kita tuh nggak pernah tahu yang terjadi di depan kita. Kita jangan mendahului Allah, kita jangan kita jangan menerka-nerka, kita jangan sok yakin deh teman-teman. Kalau yakin karena usaha kita mendekati Allah boleh, tapi kalau kita yakin karena kemampuan diri kita, itu salah. Dan keyakinan yang diiringi atau diawali dengan perbuatan yang salah ya akan tetap salah, jangan ya. Jadi jangan mikir gini, Mbak aku kan yakin dengan sholawat, aku pinjam dengan pinjol nanti buat modal usaha, aku yakin dengan sholawat laku. Enggak, itu salah, itu ada salahnya. Kalau mau
perbanyak sholawat, benerin sholat, deketin Allah, minta modal sama Allah, nanti Allah yang ngasih jalan. Dan ketika jalan itu ada tawaran pinjol atau tawaran bank keliling yang berhubungan sama riba, itu bukan jalan, itu ujian. Ya, jangan sampai nanti teman-teman, oh ini jalan dari Allah, minjem, enggak. Nah, kalau ada yang keluarga, temen atau sahabat atau siapapun minjemin uang tanpa riba, nawarin ini pakai aja, bayarnya nanti kamu begini gini, tapi nggak ada unsur riba ya, nggak ada tambahan ya, itu baru jalan dari Allah. Itu ya teman-teman, dahsyat banget. Dan teman-teman nih, ketika teman-teman udah sholawatan seperti Mbak Ratna, udah istiqomah tiap hari 1000 bahkan lebih 5.000. Kok belum ada keajaiban? Kok belum ada pertolongan Allah? Bukan Allah nggak nolong, kita nggak tahu yang terjadi di depan kita. Contohnya Mbak Ratna tadi, ternyata Allah berikan keajaibannya dalam bentuk kesembuhan. Iya, Mbak Ratna minum obat, minum temulawak, tapi kalau Allah tidak mengizinkan sembuh, ya nggak sembuh. Jadi berkah dari sholawat juga yang menjadikan ia sembuh, gitulah teman-teman. Nanti setelah masalah ini, jadi kata Allah, udah kamu sembuh dulu, udah sembuh, udah sehat, aku selesaiin masalah yang lain. Jadi teman-teman teruslah berprasangka baik sama Allah. Jadi jangan, mana nih aku udah pasrah, aku udah ini, aku udah itu, tapi nggak ada juga keajaiban, itu salah. Ketika kamu masih, mana nih aku udah pasrah, kok belum ada, itu namanya belum pasrah. Pasrah adalah ketika kita sudah tidak lagi memikirkan hasil, udah nggak peduli sama hasil, itu namanya pasrah. Tapi ketika kita masih menunggu hasil, itu belum pasrah. Oke teman-teman, makasih udah nonton, mudah-mudahan bermanfaat dan jadi motivasi buat teman-teman semua. Dan buat Mbak Ratna, kalau nanti nonton tayangan ini, Mbak Ratna, jika nanti sudah sibuk lagi, jualannya rame lagi, jangan tinggalin Allah, jangan lupain Allah, jangan berhenti bersolawat ya. Jadikan ini semua pelajaran hidup, jangan terulang lagi. Oke, terima kasih buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.